Aku matiin ya. Beda sama sebelahnya tuh, benar-benar jernih, bersih ya. Dia lewat bawah, dia akan masuk ke yang kedua. Selamat pagi dan salam dari timur, saudara-saudaraku. Kalian luar biasa. Jangan lupa follow Instagramnya Nyong Timur di sini ya, saudaraku ya. Hari ini Nyong Timur kembali mau kasih tutorial gimana cara kita bikin filter pakai talang yang udah kalian lihat sebelumnya. Tapi Nyong Timur jelasin dengan cara Nyong Timur, karena yang selalu Nyong Timur ulang-ulang, kita pelihara ikan sama dengan kita menjaga air. Jadi paling memelihara air. Jadi ketika air kita bersih, dijamin ikan-ikan kita akan terbebas dari sakit penyakit dan lain sebagainya. Langsung kita ikuti saudaraku ya. Oke, saudaraku, filter yang lama yang sering Nyong Timur udah kasih lihat tutorialnya kan seperti ini, saudaraku. Seperti ini. Nah, ini juga bagus, tapi ada kekurangannya. Sebentar ya, gelap. Sini aja deh. Nah, ini aja. Ini bagus, tapi ada kekurangannya, di mana airnya cuma lewat aja. Ya bersih sih, tapi nggak seperti filter talang yang dimana airnya ketampung dulu dan tersaring dengan baik, saudaraku. Seperti ini ya. Kemarin Nyong Timur udah bikin satu. Nah, jadinya seperti ini. Nyong Timur modifikasi aja. Tuh, lihat dulu airnya udah bening banget. Udah seger banget, saudaraku. Bener-bener bersih. Nggak bohong. Sebentar ya, mantul soalnya, saudaraku. Tuh, keluarnya di situ ya. Ini bersih banget, jernih banget. Nah, caranya seperti ini yang udah selesai, saudaraku. Lihat di sini. Ya. Jadi dari pertama keluarnya di sini dulu. Ini cuma pakai filter aja. Kalian mau pakai filter matte yang putih nggak apa-apa. Tapi Nyong Timur pakai di sini yang kasar, ya. Terus berlanjut ke batu zeolit. Jadi airnya ngapung seperti ini, tuh, ya. Jadi dia bakteri itu bisa dimakan dengan baik di sini nih. Tuh, jernih banget ya. Baru berlanjut ke karbon aktif. Karbon aktif. Baru terakhir Nyong Timur kasih batu zeolit dan di sini ada lubang pembuangannya. Jadi kalau dilihat-lihat seperti ini, saudaraku ya. Tuh. Aman. Airnya akan mengalir dengan baik sekali, saudaraku ya. Ya, ini penampakannya dulu seperti ini. Untuk tutorialnya, jadi ini udah jadi ya. Nyong Timur mau pasang untuk yang sebelah situ lagi. Tuh, airnya benar-benar bersih dan bening, saudaraku. Gak bohong, bisa didatang ke farmnya Nyong Timur dan kalian lihat langsung, saudaraku. Gak pakai bohong-bohong, tuh bersih banget ya, lihatnya keluarnya tuh enak banget. Oke, bahan-bahannya seperti apa langsung aja ikuti Nyong Timur, saudaraku. Baik, saudaraku, jadi yang dibutuhkan cuma gampang ya. Di sini yang paling utama kita butuh talang dulu. Talang ini disesuaikan sama ukuran dari tempat air yang kalian mau pakai ya, saudaraku ya. Kalau di sini Nyong Timur pakainya sini sekitar 1 meter. Ini Nyong Timur udah potong, udah 1 meter. Setelah itu berikut, jadi yang pertama talang. Talang nih harganya berapa? Beda-beda ya, tergantung tempat toko bangunan kalian. Terus ini di sini ada gabus. Nyong Timur pakai gabus aja supaya apa? Gampang potongnya ya. Ini Nyong Timur udah gambarin mal-malnya. Untuk sekat-sekatnya nanti pakai styrofoam aja, ketebalannya berapa, ini yang 2 cm punya. Terus ini untuk penutup dari talang itu sendiri, di sini ya fungsinya ya, saudaraku ya. Seperti ini Nyong Timur pakainya 2 aja. Terus di sini yang paling penting adalah silikon juga. Ini silikon rubber sealant ya. Nah, seperti ini. Terus ada cutter, pasti pakai cutter. Yang kedua ini adalah pipa, nanti untuk pipa pembuangan. Kalian mau ukuran yang lebih besar tuh lebih bagus. Sekarang Nyong Timur pakainya 2. Jadi bahan-bahannya seperti itu aja. Langsung kita masuk di cara kerjanya, saudaraku. Jadi hal pertama yang mau kita lakukan di sini, ini kan talangnya, saudaraku. Kita harus bagi dulu karena kita membuat 3 sekat ya. 3 sekat itu kita dapat 4 ruangan. Jadi ini posisi tengahnya Nyong Timur udah garis di sini. Posisi tengahnya kalian bagi dulu. Karena Nyong Timur mau pakai 4 ruangan, saudaraku ya, 4 sekat. Kurang lebihnya seperti ini aja, ya. Terakhir ini pembuangan untuk batu zeolitnya di sini. Jadi seperti ini ya, saudaraku ya. Nah, ini untuk bagian filter pertama.
Filter pertama ini bagian untuk rumah bakteri. Kurang lebih seperti ini ya saudaraku ya. Jadi nanti ada 3 sekat, 1, 2, 3, ada 4 ruangan. 1 untuk filter, yang kedua untuk rumah bakteri, ketiga karbon aktif, keempat baru batu zeolite. Sekarang kita potong ini dulu saudaraku ya. Ini kita minggirkan dulu sini. Kita potong ini dulu saudaraku. Ini Nyong Timur udah tandain saudaraku. Nyong Timur udah tandain di sini ya. Ini dari cetakannya yang ini. Ya. Nanti kita sesuaikan aja. Jadi kita potong dulu 3 saudaraku ya. Kita potong sekarang. Oke, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Ini sekarang 3 sekat ini udah jadi dan ini punya peranan penting saudaraku ya. Jadi nanti kalian perhatikan baik-baik saudaraku. 3 ini nanti dia akan duduk seperti ini saudaraku sebentar. Yang Timur kasih lihat yang pertama dulu. Kalian taruh di batasan ini seperti ini. 1, sebentar ya. 2, 3. Nah, kurang lebih seperti ini saudaraku ya. Nih. Nah, jadi kalian harus taruh di tengah-tengah garis seperti ini. Ada 1 yang pertama di sini, kedua, ketiga. Dan ingat ya saudaraku ya, nanti ini kita harus potong lagi. Kita harus potong dulu karena apa? Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sebentar Nyong Timur jelaskan ya saudaraku ya. Jadi gini. Kalian lihat di sini. Air yang di sini nanti kita modifikasi gabusnya. Kenapa penting? Ini air dari sini dia mengalir ke paling ujung di sana ya, ke paling ujung di sana. Harusnya ini yang paling tinggi. Jadi ini level airnya tuh sekarang di sini saudaraku. Level airnya di sini kita akan buat dia mengalir. Ini turun lebih rendah dan lebih rendah. Nggak bisa ini lebih tinggi. Untuk mengakalinya kita harus potong gabusnya saudaraku ya. Potongnya seperti apa? Yuk, ini Nyong Timur bakal ajarin ke kalian. Oke. Jadi seperti ini saudaraku ya. Ini gabus sekat pertama, Nyong Timur tandain sekat pertama, sekat kedua, sekat ketiga. Kenapa Nyong Timur gambarin seperti ini? Karena sekat pertama ini kita bakal potong di bagian bawah, sekat kedua bagian atas ya, bawah, atas, bawah. Nanti jadinya itu seperti ini saudaraku. Air pertama masuk ya, pertama masuknya air, dia akan mengalir ke bagian bawah. Dia akan masuk ikut bawah dulu ya. Jadi pertama bawah, dia nggak keluar di atas, dia akan ngalir dari bawah masuk ke bawahnya gabus itu, ngalir ke dua sini, dia akan keluar di bagian atas tuh, atas ya. Atas dia mengalir lagi, terus ketiga dia di bagian bawah, baru terakhir. Jadi pertama ini kalian potongnya seperti ini, bawah, atas, bawah. Sebentar Nyong Timur bakal ajarin biar kalian nggak salah ya saudaraku. Nah, jadinya seperti ini saudaraku ya. Itu Nyong Timur udah pakein ujungnya di sini, udah Nyong Timur tutupin. Oke, ini juga udah Nyong Timur tutupin di sini ujungnya. Sekarang yang tadi Nyong Timur tandain, sekat yang pertama nomornya nomor 1 ya. Nomor 2, nomor 3. Jadi mekanisme kerjanya seperti ini. Air bakal masuk dari sini saudaraku. Aku udah potongin tuh di bawah tuh ya. Potongin secukupnya aja, sekitar 1 cm, 1,5 lah sampai 2 cm. Kalian sesuaikan aja. Tapi atasnya mentok seperti ini. Setelah air masuk dari yang pertama, bilik yang pertama, dia akan tertampung batasnya sampai sini dan dia akan lewat bawah saudaraku. Lewat bawah ya, dia akan lewat bawah dan dia akan ke nomor 2. Kalian bisa perhatikan di sini yang tadi Nyong Timur bilang, cara kerja air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi otomatis atas ini, ujung atas ini nggak bisa lebih tinggi daripada yang pertama sini. Karena kalau sama-sama tinggi, kalian angkat di sini, kalian nggak potong. Jadi ini ya, ini potong bagian atasnya tuh di sini. Ini kan Nyong Timur tandain potong bawah. Jadi bawah kita potong. Ini atasnya kita potong saudaraku ya. Atasnya kita potong. Jadi airnya, batas airnya di sini dia akan mengalir ke yang lebih rendah. Tuh. Kayak gini saudaraku ya. Kelihatan dari sini. Lebih rendah ya saudaraku ya, sebentar. Tuh, lebih rendah ya. Air akan keluar ke yang 2, kita potong atasnya. Jadi yang kedua ini bawahnya kita rapatin saudaraku.
atasnya kita potong, air akan mengalir karena ini lebih rendah. Ini lebih rendah saudaraku dari ini dia akan mengalir ke sini. Kemudian dia akan lewat ke yang 3 sini ya saudaraku ya. 3 potong bawah, berarti air yang dari 2 akan mengalir ke yang 3. Sebentar sorry, ini autofokusnya bermain nih dia nih. Ketiga. Nah, ketiga ini udah nggak masalah. Kalian mau taruh yang penting ada potong. Dia ngukurnya itu bukan di sini ya, bukan di atas ini, tapi dia ngukurnya di sini nih saudaraku. Sebentar ini tinggal berdiri. Tapi di 2 lubang ini, lubang pembuangan. Lubang pembuangan ini, pipa pembuangan nggak boleh lebih tinggi daripada ini ya saudaraku ya. Tuh, karena air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Karena batas airnya tuh di sini, otomatis pembuangannya harus lebih rendah saudaraku. Nih, lihat lebih rendah kan saudaraku ya. Kalau lebih tinggi, air akan balik ke sini dan malah akan meluap kemana-mana. Jadi ini harus lebih rendah daripada yang 2 ini. Sekarang yang susahnya tuh kita mau bolongin ya. Yang Timur kasih 2 di sini. 2 bolongin. Kita gambar dulu malnya. Gambar dulu malnya tuh. Nanti kita gambar, baru kita bolongin. Bolongin pakai cara masing-masing ya. Kalau yang Timur bolonginnya pakai cutter panas, yang Nyong Timur panasin di api. Jadi seperti itu saudaraku. Sekarang kita mau bolongin dulu biar nanti sekalian kita silikon di terakhir saudaraku. Udah selesai saudaraku. Jadinya Nyong Timur pakai 1 aja. Karena apa? Karena susah bikin lubangnya tuh. Susah pakai api gitu susah. Kalau kalian punya solder tuh lebih gampang lah. Itu penampakan bawahnya seperti ini. Sekarang udah kayak gini saudaraku. Sekarang kita kasih lem dulu ya saudaraku ya. Kita untuk sisi-sisi sininya tuh, sisi-sisi sininya semua, ujung-ujungnya ini juga. Jadi ini ujung-ujungnya, ujung sini, ujung sininya juga, ujungnya, pokoknya di setiap sisi saudaraku ya. Di setiap sisi kita bakal kasih silikon biar supaya air nggak ngerembes keluar. Yuk kita kasih dulu saudaraku. Pertama kita mulai dari sisi sini dulu saudaraku ya. Dari sisi sini. Saudaraku ini udah selesai ya saudaraku ya. Tuh, tiap ujung-ujungnya udah dilem, udah ada lem seperti itu, udah tersilikon. Ya, tadi Nyong Timur nggak tunjukin karena susah ngerekamnya bos. Itu udah, ini juga udah tiap sisi ya. Tiap sisi seperti itu, kelihatan nggak? Kameranya susah ngambil fokusnya. Tuh itu seperti itu. Ujungnya juga sama saudaraku ya. Sisi itu seperti itu, ini juga sama. Itu sama juga sampai bawah-bawahnya ya. Jangan lupa dilem kiri kanan. Ini juga sama, kiri kanannya udah terlem. Nah, kalau udah kayak gini, Nyong Timur cuma nanti kasih selotip aja untuk menguatkan. Terus kita jemur 1 hari. Nanti besok kita akan ngetes ada yang bocor nggak. Kalau nggak ada yang bocor, kita udah bisa masukkan bahan-bahan yang seperti ini saudaraku ya. Kalau gitu sampai ketemu besok lagi. Selamat pagi saudaraku. Ini sekarang udah kering ya. Lemnya udah kering. Sekarang giliran kita mau coba kita aliri dengan air dan kita lihat seperti apa hasilnya. Kalau masih ada yang bocor, kita tinggal lem lagi. Kalau udah nggak bocor, kita udah bisa kasih masuk filternya. Kita langsung cek saudaraku. Masuk dari yang pertama. Dia akan dari penampungan pertama ini. Kalau udah full, dia lewat bawah, dia akan masuk ke yang kedua. Nah, kita lihat ada air yang keluar di sini, aman. Aman saudaraku ya. Ini juga di belakang nggak ada yang bocor. Kedua, dia akan keluar ke sini. Nah, keluar ya. Ini nanti belum terlalu rata, nanti aku potong lagi nih. Jadi nanti kalian ratain saudaraku ya. Nah, ini dia akan masuk ke yang ketiga sini. Masuk sini. Aman deh, aman saudaraku ya. Ini tidak ada yang bocor, semua aman. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, itu dia masuk di bilik pertama, tempat sponsnya, tempat filter. Kemudian lewat bawah, keluar ke atas, ketiga masuk lewat bawah, dan terakhir dia keluar di lubang pembuangannya seperti ini. Oke, tidak ada yang bocor. Kalau udah tidak ada yang bocor gini,
Berarti kita bisa langsung masukin alat-alat filternya. Ini udah ready saudaraku, udah aku masukin. Jadi untuk masukin aku nggak perlu jelasin lagi ya tata caranya seperti apa, yang penting kalian udah bisa lihat. Yang pertama di bolong sini kita taruh filter matte ya. Entah kalian mau pakai yang tipis putih, aku ada taruh putih paling bawah. Saudaraku tuh, putih ada paling bawah ya. Terus aku taruh hitam dan hitam, aku bikin 3 lapis aja, nggak perlu banyak-banyak. Seperti itu saudaraku. Yang kedua di sini adalah rumah bakteri. Rumah bakteri ada 2, kalian terserah mau pakai yang seperti ini juga bisa, atau kalian mau pakai yang bola-bola kayak gini juga terserah kalian ya. Diatur aja. Kedua untuk rumah bakteri. Ketiga ini karbon aktif. Karbon aktif ada beberapa macam saudaraku. Ada yang kayak gini ya, bentuk kotak seperti ini. Tuh dalamnya tuh arang. Ada yang bentuknya tuh kain-kain seperti ini. Nih kain ya saudaraku ya. Kain itu dalamnya arang, kayak gitu aja aku susunnya. Aduh sebentar saudaraku. Nah yang ketiga baru aku masukkan batu zeolit di terakhir. Batu zeolit ini untuk memperjernih air juga ya. Tuh aku susunnya seperti ini. Udah deh, tinggal kita taruh di sini. Jadi kalian lihat airnya pertama keruh kayak gini. Ini belum aku kasih filter, masih banyak kotor-kotornya. Kemarin udah aku matiin ya. Beda sama sebelahnya tuh, benar-benar jernih, bersih ya. Sekarang kita tindakan aja saudaraku. Ini udah pada posisinya. Sekarang kita coba langsung colokin saudaraku ya. Kita colokin. Woi, muka musik. Kita colokin, kita lihat airnya jalannya seperti apa langsung. Set. Oke, ini airnya udah mulai masuk. Ya, udah mulai jalan ya saudaraku ya airnya ya. Kita lihat tuh, filternya pasti keangkat soalnya airnya bakal ngedorong dia, tapi nggak apa-apa. Oke, air masuk ke bawah, udah full situ, bakal turun. Sebentar saudaraku, silau. Air udah turun dari kedua, udah lanjut ketiga, ke tempatnya karbon aktif, udah lanjut ke tempatnya batu zeolit. Dan udah turun langsung ke bawah saudaraku ya. Oh, nembak-nembak gitu dia. Oke. Sudah. Jadi seperti itu aja saudaraku tutorialnya. Selamat mengikuti. Saat kalian pelihara air, ini poin pentingnya. Saat kalian pelihara air, dijamin ikan kalian akan lebih sehat dan bertahan saudaraku ya. Yuk. Selamat mencoba di rumah kalian saudaraku. Semoga berhasil ya. Jangan lupa komen, kabarin Nyong Timur kalau kalian sudah berhasil. Salam dari Timur saudaraku.